Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak Diki di kelas 3B. Kita akan melanjutkan pembelajaran pada tema 3 subtema 1, yaitu tentang satuan panjang. Mudah-mudahan anak-anak Bapak sekarang berada dalam keadaan sehat walafiat, supaya dalam pembelajaran hari ini anak-anak Bapak dapat semangat dalam melaksanakannya. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, mungkin anak-anak Bapak terkendala pada materi yang di halaman 46 dan 47, yaitu tentang satuan panjang. Maka pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang satuan panjang tersebut. Pada buku halaman 46, kita mempelajari 3 satuan panjang, diantaranya sentimeter, milimeter, dan juga meter. 3 satuan panjang itu yang kita pelajari pada subtema 1. Sementara selain dari 3 satuan panjang tersebut, terdapat ada 7 total satuan panjang, dimulai dari km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm. Untuk keterangannya, anak-anak Bapak dapat lihat bagian sini, di mana jika km itu adalah kilometer, hm adalah hektometer, dam adalah dekameter, m adalah meter, dm adalah desimeter, cm adalah sentimeter, dan mm adalah milimeter. Jadi dari ketujuh satuan panjang tersebut, anak-anak Bapak harus bisa memahami semuanya. Walaupun di dalam buku kita baru mempelajari 3 bagian, namun nanti kita akan terus mempelajari hingga ke-7 bagian semuanya. Maka Bapak akan ingin menjelaskan tentang ke-7 satuan panjang tersebut. Anak-anak Bapak dapat melihat dari ke-7 satuan tersebut ini memiliki tingkatan yang berbeda-beda, di mana yang paling atas adalah km dan yang paling bawah adalah milimeter atau mm. Maka di setiap tingkatan itu memiliki nilai yang berbeda-beda. Kuncinya adalah anak-anak Bapak dapat melihat 2 buah tanah pada gambar di samping, di mana panah ke atas itu menunjukkan jika nilainya tersebut harus dibagi 10. Nilai setiap satuan panjang dibagi 10. Sementara jika dia turun ke bawah, maka nilainya harus dikali 10. Untuk contoh, anak-anak Bapak dapat melihat contoh berikut. Coba anak-anak Bapak lihat ke depan, di mana pada contoh kita misalkan menentukan ada satuan yang namanya 5 meter atau 5M. Sementara kita akan mengubahnya menjadi sentimeter. Maka jika meter ingin diubah menjadi sentimeter, kita tidak bisa langsung mengubahnya tanpa memahami tangga satuan panjang. Maka kita lihat dulu tangga satuan panjangnya. Dari M menuju cm ini berjarak berapa tangga? 1, 2. Maka M ke cm itu berjarak 2 tangga. 2 tangga yang menyatakan turun. Berarti 2 tangga turun. Jika turun dia harus dikali 10 untuk 1 tangga. Maka jika dia ada 2 tangga, maka dia dikali 10 dan dikali 10 lagi. Maka 2 kali kita mengalikannya dengan 10. Contohnya seperti ini. 5 dikali 10 dikali 10, baru kita bisa menjadikannya sentimeter. Caranya yang pertama, 5 dikali 10 berapa? 5 dikali 10 itu dapatnya adalah 50. Kemudian 50 kita kalikan dengan 10. 50 dikali 10 dapatnya 500. Maka hasilnya adalah 5 meter sama dengan 500 cm. Itu jika dia tangganya turun. Karena di sini sudah dijelaskan jika tangganya turun maka dia dikali 10 untuk 1 tangga. Bagaimana jika dia turun 5 tangga? Ya berarti 5 kali kita mengalikannya dengan 10. Ya nak ya. Kemudian jika tangganya naik maka dia dibagi 10. Bapak contohkan lagi. Misalkan soalnya seperti ini. Kita lihat di halaman selanjutnya aja. Jika contohnya 5000 meter
itu sama dengan berapa hektometer. Dari meter menjadi hektometer. Kita dapat melihat meter ke hektometer itu tangganya naik atau turun. Kita lihat lagi pada tangga satuan panjang. Meter ke hektometer ini berarti tangganya naik. Berapa tangga naiknya? 1, 2. Berarti ada 2 tangga. 2 tangga yang naik. Maka 5.000 itu berarti 2 kali kita membaginya dengan 10. 5.000 dibagi 10 dibagi 10. Cara membaginya langsung saja. 5.000 dibagi 10 dapatnya 500. 500 dibagi 10 dapatnya 50. Maka hasilnya 5.000 meter itu sama dengan 50 hektometer. Sekarang Bapak mempunyai cara yang lebih mudah lagi. Jika kita harus mengali dan membagi, mungkin itu agak sedikit sulit buat anak kelas 3. Bapak mempunyai cara yang lebih mudah lagi. Caranya bagaimana? Dapat anak-anak Bapak lihat di sini. Jika tandanya turun, maka nolnya bertambah. Tambah 0. Jika tandanya naik, maka nolnya berkurang atau kurang 0. Kurang nolnya tergantung berapa jumlah tangganya naik atau jumlah tangganya turun. Misalkan dia naik 2, maka nolnya berkurang 2 buah nol. Jika dia turun sebanyak 2 tangga, maka nolnya bertambah 2 tangga juga. 2 tangga, contohnya yang pertama tadi seperti ini. 5 meter ke sentimeter. Tadi 5 meter ke sentimeter berarti tangganya turun 2 tangga. Yang berarti nolnya bertambah 2. Dari yang awalnya 5 ditambah nolnya 2 menjadi 500. Kemudian jika tangganya naik, jika tandanya naik maka nolnya berkurang sesuai dengan jumlah banyak tangga yang dinaikinya. Contohnya meter ke hekto itu naiknya 2 tangga. Ya naik 2 tangga naiknya. Maka dari 2 tangga tersebut nolnya berkurang 2. Kita kurangkan 1, 2, berarti sisa 50. Inilah jawabannya 50. Itu cara mudah jika kita ingin membaginya atau mengubah satuan panjangnya menjadi satuan panjang yang lain. Contoh lain yang simpel aja, misalnya 1200 cm. Ini berapa desimeter? Ya, untuk satuan desi anak-anak Bapak harus hati-hati. Kenapa demikian? Coba kita lihat lagi satuan panjangnya. Antara desi dan deka ini memiliki kemiripan di mana awalannya D. Namun untuk deka ia dikasih huruf A, deka atau dikasih huruf A-nya. Sedangkan desi dia cuma DM aja. Kalau sedangkan deka adalah DAM. Itu yang membedakannya nak ya. Senti ke DM. Kita mengubah senti menjadi DM yang berarti tangganya naik. Naiknya berapa tangga? 1 tangga. Nih, berarti 1 tangga. 1 tangga yang berarti naik, maka nolnya berkurang. Berapa buah nolnya kurang? Karena cuma naik 1 tangga, nolnya juga berkurang 1. Yang berarti kita coret aja nolnya di sini 1, berarti sisanya adalah 120. Begitulah cara mudahnya kalau untuk mengubah satuan panjang. Kemudian pada halaman 47, anak-anak Bapak dapat melihat bahwa di sana ada menambahkan 2 buah satuan panjang menjadi 1 buah satuan panjang. Di mana di bukunya dijelaskan 5 meter ditambah 30 cm sama dengan itu berapa sentimeter. Berarti kita harus menjumlahkan yang 2 ini menjadi sentimeter. Apakah bisa langsung kita tambahkan? 5 ditambah 30 sama dengan 35? Salah. Dia tidak bisa langsung ditambahkan. Kenapa demikian? Satuan panjangnya berbeda. Maka kita ubah dulu satuan panjangnya. Antara meter kita ubah menjadi sentimeter. Kita cari di kertas lain juga boleh atau mau langsung di bawah juga boleh. Kita cari di sini. 5 meter itu sama dengan berapa sentimeter? Ayo, siapa yang masih ingat tangganya? Nah, ya, kita lihat lagi.
Meter ke sentimeter berarti tangganya turun. Turun 2 tangga. 1, 2. Kalau turun nolnya ditambah atau dikurang? Ya, nolnya ditambah. Berapa buah nolnya ditambah? 2 buah nol. Karena turunnya adalah 2 langkah atau 2 tangga. Maka 5 meter sama dengan 500 cm. Kemudian untuk yang 30 cm itu tidak perlu kita ubah lagi karena satuannya sudah cm. Sedangkan yang ditanya adalah cm. Karena sama kita biar aja. Langsung kita tambahkan 500 cm ditambah 30 cm sama dengan berapa? Kalau kita jumlah menjadi 530 cm. Itu jika kita mengubahnya menjadi satu buah satuan aja lagi dari 2 satuan yang berbeda ya nak ya. Kemudian kita dapat melihat lagi jika Bapak kasih satu buah contoh lagi. Jika misalnya penjumlahnya seperti ini. 10 desimeter ditambah 50 cm itu sama dengan berapa milimeter. Nah, sementara jika ketiga tandanya berbeda, bagaimana cara menjumlahkannya? Ya, yang berarti semua tandanya itu harus kita ubah menjadi milimeter. Yang pertama 10 dm. 10 dm itu berapa milimeter? Kita cari itu dulu. Dm ke milimeter itu tangganya berapa nak? Ya, turun 2 tangga. Jika turun nolnya bertambah, maka tambahnya adalah 2 tangga. Dia menjadi 1000. Ya, kemudian 50 cm. Oh, Bu. Ya, kita lanjut lagi. Pada 50 cm kita akan mengubahnya menjadi milimeter. Di mana senti ke mili itu tangganya naik atau turun ya? Ya, juga turun. Turunnya 1 tangga. Berarti nolnya bertambah 1 menjadi 500. Maka langsung saja untuk menjumlahkan keduanya ini aja langsung kita tambahkan. 1000 ditambah 500 dapatnya adalah 1500 mm. Ya anak-anak Bapak semuanya, pada video kali ini anak-anak Bapak mungkin bagi yang belum memahami boleh mengulangnya lagi. Bagi yang sudah memahami, anak-anak Bapak dapat melihat langsung pada halaman 48. Terdapat 10 buah soal di dalam tabel ya nak ya. Anak-anak Bapak dapat langsung mengerjakan 10 buah tabel tersebut, 10 buah soal dalam tabel tersebut di dalam buku latihannya. Jadi anak-anak Bapak dapat langsung mencobakannya. Namun sebelum anak-anak Bapak bekerja, alangkah lebih baik anak-anak Bapak dapat memahami tangga satuan panjang ini dulu. Supaya apa? Supaya nanti dalam pekerjaan anak Bapak dapat mengerjakannya dengan mudah. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan dari Bapak tentang satuan panjang. Bagi anak-anak Bapak yang belum mengerti dapat bertanya langsung lewat Bapak, boleh di telepon atau lewat WA secara pribadi. Bapak akan dengan senang hati mengajari anak-anak Bapak lagi. Semoga anak-anak Bapak dapat bisa memahaminya. Bapak sudahi pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.